Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang alasan kenapa sih saya bisa terjun ke dunia konten kreator. Nah, mungkin beberapa ada yang menganggap ini tidak penting, nggak apa-apa, bisa di skip dan bisa menonton video yang lain aja di YouTube. Nah, saya ingin menjelaskan alasan kenapa saya sampai terpikir untuk terjun ke dunia konten kreator ini. Nah, pada awalnya saya tuh paling tidak terpikirkan akan muncul ke platform media sosial seperti ini, membuat konten-konten yang menampilkan wajah seperti ini, karena saya kurang pede, tapi karena eh, mungkin saya lihat mereka tuh seperti mentor ya, ada dua mentor yang saya pikir sangat menginspirasi sehingga saya bisa sampai terjun ke industri ini, ke industri konten kreator ini. Nah, untuk yang pertama kenapa saya bisa sampai terjun ke dunia konten kreator ini karena saya melihat eh, mungkin kalian sudah pada tahu juga konten kreator muda cuma sekali ya, Bang Ogut. Nah, dia tuh sangat menginspirasi sekali buat saya gitu karena eh, story atau cerita-cerita perjalanan hidup dia sampai dia bisa terjun ke dunia konten kreator. Itu sangat-sangat menginspirasi sekali untuk saya dan sangat bisa merubah saya gitu. Nah, ini saya ulas ulang ya, mohon maaf nih kalau misalkan dalam ceritanya ada yang kurang, tapi semoga kalian bisa dapat gambarannya dan kalian bisa dapat poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Nah, kenapa saya berpatokan ke Bang Ogut? Karena ceritanya tuh seperti ini. Bang Ogut ini, muda cuma sekali ini, dia tuh kalau secara akademis itu sangat-sangat bagus sekali. S1, S2 kalau nggak salah dia itu cum laude ya. Nah, S3-nya juga IPK-nya sangat bagus. Nah, setelah lulus secara akademis, lalu dia kerja di big consultant firm gitu. Big Four lagi. Secara uang, secara uang itu udah pasti gede lah gitu. Tapi saya juga tidak terpikir gitu, kenapa dengan akademis yang bagus, dengan pekerjaan yang bagus, dengan penghasilan juga udah bagus, tapi kok kenapa dia bisa sampai terpikir harus terjun ke dunia konten kreator. Nah, itu menjadi bahan pemikiran untuk saya. Nah, akhirnya saya tuh ketemu gitu jawabannya. Ya karena cara maju di era yang sekarang, di era keterbukaan informasi yang sekarang, Paperland-nya itu udah dibuka gitu. Jadi eh, kita bisa 100 kali lipat lebih cepat ke tujuan kita, ke tujuan finansial kita terutama, ketika kita bisa memaksimalkan potensi dari konten kreator ini. Tuh, nah, Bang Ogut ini dia melihat celah itu dan dia memanfaatkan si celah itu untuk mencapai tujuan finansial dia. Itu kurang lebih ya. Tapi coba kalian pikir dengan akademis yang seperti itu, dengan pekerjaan yang seperti itu, dan dengan gaji atau penghasilan yang seperti itu, kalau misalkan orangnya bukan orang yang terbiasa berpikir, itu udah pasti gak masuk akal gitu. Tapi Bang Ogut melakukannya. Dan itu menjadi inspirasi buat saya bahwa berarti ada sesuatu hal yang lebih di dunia konten kreator ini. Apalagi saya nih yang cuman hanya lulusan SMA gitu. Kerjaan juga nggak bagus-bagus amat, terus gaji juga belum bagus-bagus amat. Tapi saya bersyukur ya punya kerjaan. Bukannya saya tidak bersyukur, tapi sebagai manusia yang ingin terus bertumbuh, ya saya harus mempunyai mentor. Saya harus harness terus pikiran saya, mindset saya, supaya saya terus bertumbuh. Itu. Nah, yang kedua, yang kedua, saya melihat contoh seorang Raffi Ahmad. Kalian kalau
kalian mungkin nggak mungkin lah nggak ada yang tahu seorang Raffi Ahmad. Kalau kalian tracking akademisnya seorang Raffi Ahmad itu, menurut saya mohon maaf, dia bukan berasal dari pendidikan yang wah banget gitu, atau kayak lulusan dari eh, sekolah-sekolah luar negeri gitu, atau sekolah internasional, atau misalkan eh, keluarga yang wah banget gitu disegani. Menurut saya. Tapi kalau kalian lihat sekarang bagaimana koneksinya seorang Raffi Ahmad, bagaimana networkingnya seorang Raffi Ahmad, bagaimana pengembangan bisnisnya seorang Raffi Ahmad, itu mau tidak mau dia tidak akan lepas dari konten kreator. Nah, dari situ saya mulai terpikir, oh berarti di dunia konten kreator ini ada sesuatu yang tidak semua orang tahu dan tidak semua orang bisa memanfaatkan si kemajuan teknologi ini, si Fiverrland yang sudah dibuka ini tidak bisa dimanfaatkan gitu. Padahal di era kemajuan teknologi seperti sekarang, apa yang tidak ada di dunia internet? Saya tantang kalian coba. Kalian sekarang berpikir apa? Ingin bisa melakukan apa? Lalu kalian coba search di Google, search di YouTube. Itu pasti ada, apalagi sekarang ada ChatGPT, ada AI. Itu udah lebih canggih lagi gitu. Tapi lewat Paperland ini dibuka, seharusnya pekerjaan paling diminati harusnya itu seorang content creator, karena dari seorang content creator itu bisa monetize ke banyak bisnis, banyak usaha gitu. Jadi eh, itu alasan saya kenapa saya memulai di industri content creator ini. Saya tidak tahu kedepannya akan seperti apa, saya tidak tahu perjalanan saya akan sejauh apa, akan sukses atau akan gagal atau akan biasa-biasa saja, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, yang saya pahami, saya sudah memulainya, saya sudah menancapkan garis start saya, dan tinggal saya uji nih diri saya, apakah saya bisa konsisten, apakah saya bisa persisten dengan ujian-ujian nanti di pertengahan jalannya, apakah saya bisa level up terus mindset saya, pikiran saya, pengetahuan saya tentang content creator, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, saya sudah memulainya. Dan saya pikir dengan rencana yang sudah saya buat, dengan goals yang sudah saya tentukan, dengan perencanaan konkret yang sudah saya bikin, seharusnya kalau misalkan saya tambah dengan disiplin, konsisten dan persisten, harusnya saya bisa level up minimal dari level saya yang sekarang. Semoga ceritanya bisa menginspirasi, dan see you next video.